Sebaik-baik perempuan itu, kata Nabi Muhammad, yang kalau dipandang sama suami bikin suami gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil gawi sultanu, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa aduma sya'nuh, khalaqal khalqal hikmah wa tawa 'alaiha ilmah, wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdaril qismah. Wassalatu wassalamu ala kashifil gummah, fariji kurba jahad fi sabilillah, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa man ihtada bi hudah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Yayasan As-Salamiyah Duren Sawit Jakarta Timur, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para alimil ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidzah, para tuan guru, aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil, yang kesemuanya insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah al-fakir kepada para guru sekalian yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa berikan keberkahan kepada guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus salam penghormatan pada guru kita bersama, ada ilallah Kiai Haji Dr. Andes Nurul Gulam. Kita doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaram Al-Ustaz Haji Agus Edward, Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sa'i, Al-Ustaz Latif, serta para guru, para asatidzah lainnya, yang mohon maaf apabila tidak tersebut namanya satu persatu. Kita doakan kesemuanya panjang umur, sehat afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Serta seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi yang penuh barakah ini, tidaklah kita bangun dari majlis mulia ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, segenap tetamu baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan pagi yang penuh barakah ini, di pagi yang cerah, udara yang sejuk, Allah berikan kemuliaan kepada kita untuk duduk bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Rotibul Haddad, zikir dan tawasul, lalu kemudian kita bersalawat kepada hadratul Rasul Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian duduk di majlis ilmu seperti ini sampai disempurnakan dengan doa. Maka kita semua yang hadir pada kesempatan pagi yang penuh barakah ini, tidak lain dan bukan kita adalah hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allahu yastofi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih
dari golongan para malaikat Allah Subhanahu wa taala ada malaikat-malaikat pilihan yang istimewa. Wa minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala juga pilih dari golongan manusia. Al-Imam Tabari di dalam tafsirnya beliau mengatakan makna kalimat wa minan nas fa idza stafallahu 'abdun min ibadihi ijtabahu wa ikhtarahu fahdhuruhum fi majlisil khairat. Apabila Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian banyak hambanya Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya begitu banyak, maka hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan dikumpulkan di tempat-tempat kebaikan. Mereka akan dikumpulkan di majlis ilmu, mereka dikumpulkan di majlis zikir, mereka dikumpulkan di majlis sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka kita semua yang hadir dari mulai acara sampai nanti selesai disempurnakan dengan doa, kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipilih sama Allah berarti orang yang istimewa. Maka jaga kemuliaan ini jangan sampai pudar dari diri kita. Maka istiqomah duduk di majlis ilmu, selalu senantiasa kumpul dengan para ulama. Saya teringat perkataan murabi arwahana, guru kami Abuya Ki Haji Nur Hasan bin Abdul Latif, pimpinan Pondok Pesantren Darus Saadah Al-Islami Malang, Jawa Timur. Beliau mengatakan di dalam satu nasihatnya, beliau menceritakan bahwa pada saat beliau khidmah kepada gurunya Abuya Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Makkah, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ketika itu ada orang yang datang kepada Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki bertanya kepada beliau, bagaimana cara kita mencari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW nanti di padang mahsyar. Bagaimana cara kita mencari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW nanti di padang mahsyar. Kita semua nanti di padang mahsyar itu butuh pertolongan syafaatnya Rasulullah. Kita butuh kepada Nabi Muhammad. Kalau di dunia, ini kampung apa mereknya? Cilunguk. Ya. Orang Cilunguk kalau nyari MC, siapa tadi Ustaz siapa namanya MC? Ustaz Ahmad Fauzi. Ketemu gak kira-kira? Orang Cilunguk nyari Ustaz Ahmad Fauzi, ketemu gak? Ketemu. Kenapa? Karena kita duduk nih di Cilunguk, orangnya bisa dihitung. Betul? Tapi nanti manusia ketika berkumpul di padang mahsyar, itu semua hamba Allah Subhanahu wa taala, dari umat yang paling pertama, umatnya Nabi Adam, sampai umat yang paling terakhir, umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, fi sa'idin wahidin, semua jadi satu di padang mahsyar yang luas. Kira-kira kalau keadaannya model begitu, kita gampang apa susah cari Rasulullah? Semuanya lagi cari Rasulullah. Semuanya lagi cari Rasulullah. Ketika umatnya Nabi Adam datang kepada Nabi Adam meminta pertolongan, Nabi Adam menyarankan, cari Nabi Muhammad deh. Nabi Muhammad yang bisa tolongin kalian. Umatnya Nabi Nuh pun begitu. Umatnya Nabi Idris, 124.000 Nabi, 313 Rasul, semuanya berbondong-bondong menyarankan umatnya untuk datang kepada Nabi Muhammad. Yang nyari Rasulullah banyak. Nanti di padang mahsyar yang cari baginda Rasul Nabi Muhammad banyak. Dan kita akan sulit untuk mencari Rasulullah nanti. Ketika ini pertanyaan ditanya oleh seseorang kepada Abuya almarhum Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, apa jawab beliau? Kalau kita mencari Rasulullah nanti di padang mahsyar, itu sulit. Karena semua umat mencari Nabi Muhammad. Tetapi kalau mau nanti kita dikenal Rasulullah di padang mahsyar, Rasulullah yang akan datang memberi pertolongan kepada kita, Rasulullah yang akan mencari kita, maka duduklah ketika di dunia di majelis ilmu, di tempat yang dicintai oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Di majelis ilmu seperti ini tempat yang dicintai sama Rasulullah.
tempat yang diridhoin sama Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Qutbul Wujud Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah ta'ala, beliau berkata di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Al-Imam Syafi'i Shagir Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Apa kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Masih yasurru qalban Nabi misla ta'limul ilmi wa nashrih. Tidak ada sesuatu perbuatan yang teramat dicintai dan menggembirakan hati baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh umatnya melebihi dari duduknya umat Nabi Muhammad di majelis ilmu, duduk bersama ulama, mendengarkan nasihat agama, duduk di majelis taklim, dan setelah mengetahui ilmu tersebut lalu dia menyebarkan lagi kepada yang lainnya. Allahu Akbar. Jadi duduknya kita di pengajian, duduknya kita di majelis taklim, lalu setelah kita tahu, kita amalkan dan sebarkan lagi kepada yang lain, itu adalah perbuatan yang ngegirangin hatinya Nabi Muhammad. Kita di dunia ngegirangin orang tua aja udah luar biasa. Orang tua kita itu adalah kunci kebahagiaan kita dunia akhirat. Tapi kalau kita ngegirangin hati Rasulullah, maka ini jauh lebih dahsyat lagi, karena girangnya hati Rasulullah menjadikan tiket kita buat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi Ustaz Agus Edward bilang, ibu nanti kalau masuk surga pengen ditemenin bidadara apa sama suaminya? Loh? Hah? Suami. Pak, saya tanya balik. Nanti kalau masuk surga pengen ditemenin sama bidadari apa sama bininya? Bidadari. Bangetan banget tuh. Jawaban yang tadi pertanyaan pertama sama yang kedua sama, berarti kan niat banget nggak mau sama bininya. Ya Allah, kasihan banget bu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kasih tahu. Di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dia yang datang daripada sahabat Sa'id bin Amir radhiyallahu anhuma, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah," seandainya ada perempuan yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, asyraqat ilal ardi, dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga ke bumi, la mala'ati dunya min rihil miski wala adhabati daw samsi wal qamar. Kata Nabi Muhammad, seandainya perempuan-perempuan solehah daripada penghuni dunia yang menjadi perempuan ahli surga diturunkan ke bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya di dunia penuh dengan wangian misik yang begitu harum, bahkan cahaya matahari dan bulan itu akan kalah dan redup terhalang dengan pesona dari cahaya wanita penghuni surga yang duduknya hidup di dunia yang dia solehah. Allahu Akbar. Jadi kalau ditanya mana lebih mulia, bidadari surga apa wanita solehah penghuni surga, maka kata Nabi Muhammad jawabannya adalah wanita solehah penghuni surga lebih mulia daripada bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, misal kalau bidadari pilih istri, karena kata Nabi Muhammad istri yang solehah yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih cantik dan lebih mulia daripada bidadari surga. Allahu Akbar. Bu, saya belain. Bu, makasih ya. Dan makasih doang. Oh, kata jual ya bu. Bu, enak bu ya. Kalau ngaji kan enak ya. Jadi jelas. Jadi nggak kalah ibu sama bidadari. Tapi resepnya jadi bini yang soleh. Siap jadi bini solehah? Siap jadi bini solehah? Kata Rasulullah, khairun nisa idza nadarta ilaiha sarat. Sebaik-baik perempuan itu, kata Nabi Muhammad,
yang kalau dipandang sama suami bikin suami gembira. Jadi penghuni surga dikasih tahu resepnya, kakak kekik. Bu, sebaik-baik perempuan kata Rasulullah adalah bini yang kalau dipandang sama suaminya bikin girang hati suami. Jadi kalau ibu di rumah, suami pulang kerja, suami ngucapin salam, ibu samperin keluar rumah tuh. Apalagi kalau ibu sebelum suami sampai ke rumah udah nungguin depan pintu. Itu namanya bini soleha. Pak, tuh kalau punya bini model begitu, bapak pulang kerja, itu ibu udah nungguin depan pintu, itu bini baik banget tuh Pak. Kalau belum mati jangan dikuburin. Dia belum mati, jangan dikuburin, dosa. Ya. Tungguin depan pintu. Tungguin depan pintu, suami pulang, sambut dengan tatapan yang penuh cinta. Sambut suami dengan senyuman yang begitu gembira. Lalu kemudian ketika suami mengucapkan salam, jawab dengan penuh keikhlasan. Waalaikumsalam bang. Emang dari tadi Neng tungguin. Tentengin tasnya. Kalau dia bawa tas, kalau dia ngojek ambil helmnya. Ya, kalau yang aja lakinya ngojek, ya. Kan kita yang real-real aja, betul ya? Kalau lakinya ngojek ambil helmnya. Oh, itu, ya, bang. Silakan masuk bang. Ya. Abang mau minum apa bang? Mau saya siapin susu, kopi, teh manis. Apa abang mau langsung ibadah aja bang? Tuh bini yang model begitu tuh, bini luar biasa tuh. Ya, udah langka. Udah langka. Tapi kalau bisa diamalin bu, senyum sama suami, itu jadi sebaik-baik perempuan kata Nabi. Nikah kan perempuan kadang-kadang kan senyumnya kalau giliran kemauannya diturutin. Bang, saya pengen minta beliin anuan apa bang? Oh, tetangga nu beli anuan cakep banget bang. Saya pengen juga kayak dia bang. Kata lakinya, mah minta dulu ya, jangan bulan ini ya, lagi banyak pengeluaran. Bulan depan ya. Biasa lagi kulit. Dosa lu bang. Rezeki itu kan ada rezeki bini sama anak bang. Jawabnya, jangan, nggak boleh. Kalau memang suami lagi dalam keadaan kesulitan, jangan memaksakan sesuatu yang suami nggak mampu. Di dalam kitab Syarah Uku dulu Jen, fi bayani huquqi zaujain yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, dijelaskan arba'atun allawati min ahlin nar. Ada 4 ciri perempuan ahli neraka. Salah satunya adalah perempuan yang mana tutlabu zaujuha mala iti. Dia minta sesuatu sama suaminya yang suami gak mampu. Termasuk perempuan ahli neraka. Mau jadi ahli neraka? Jangan maksa-maksain yang suami gak mampu. Kenapa? Karena nanti dia akan menghalalkan segala cara untuk mengambil apapun, walaupun itu yang haram. Karena pusing. Kalau diocehin mulu sama bini. Iya kan? Betul gak? Betul. Makanya akhirnya apa aja dikerjain. Haram-haram dah, yang penting gua kepuyang di rumah. Jangan. Itu namanya ngejerumusin rumah tangga ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sambut suami dengan penuh senyuman. Tawarkan kepada suaminya berbagai macam hal-hal yang baik. Sambut suami. Ini kan kita kagak. Kadang-kadang kalau suami pulang, suami mengucapin salam. Bininya jawab, "Waalaikumsalam." Jawabnya sepotong doang. "Waalaikumsalam." Romannya kagak ikhlas banget. Mending yang "Waalaikumsalam" ada yang jawabnya suami ngucapin salam, "Assalamualaikum." Enak jawab, ngucapin salamnya. Bini jawabnya, "Kum." Ada yang salam. Ya Allah. Jangan. Jawab dengan penuh keikhlasan. Jawab yang sempurna. Ini kagak. Suami pulang cemberut. Suami duduk minta bikin minum. Ya elah kalau kan buat sih bang. Kalau ada dispenser jangan tinggal nyetekin doang. Gua lapar nih, ambil makan. Ya Allah, udah dimasakin. Nyendok sono sendiri di meja makan. Malu. Anak udah serenceng. Ya Allah. Bu, jangan begitu bu. Perempuan, bu,
Bu, perempuan sini dia. Enggak Bu ya, bukan orang sini ya. Orang sono. Cuman saya tanya orang sono kata tidak dari sini. Dari Cilungu. Bu, orang perempuan kalau mau ngarepin surga dari jalur ibadah sulit. Kenapa sulit? Karena perempuan itu katanya Al-Imam Nawawi, naqisatul akli wa din. Perempuan itu kurang sempurna akal dan agamanya. Maksudnya apa? Bukannya berarti perempuan itu oblak, bukan. Ya bukan. Maknanya perempuan itu ada yang namanya tamu tiap bulan. Namanya haid. Makanya perempuan gak bisa sempurna ibadah sebulan penuh. Makanya kalau ngandelin ibadah itu rada berat. Rada berat. Belum lagi kalau perempuan kan urusan rumah tangganya banyak. Baru mau sholat khusyuk dikit buat nangis. Akhirnya diburu-buru sholatnya. Betul ya Bu? Lagi enak-enak baca zikir mau doa, buatnya teriak, "Mak, minta duit mau jalan sekolah." Akhirnya ditinggalin lagi, betul ya? Makanya kalau ngandelin dari ibadah rada sulit. Tapi ada cara yang gampang perempuan buat masuk ke surga. Bagaimana? Taat ame suami. Bakti ame suami. Ini banyak perempuan doyan ngaji ke sono kemari tapi sama suami ngelawan mulu. Bukan orang sini, bukan. Orang sono. Ini kan gak beda. Jangan ya Bu ya. Perempuan itu ketika suami itu datang layani dengan penuh kasih sayang. Makanya kenapa kok lewat jalur ibadah bakti sama suami itu ke surga mudah. Karena semua yang dilakukan di dalam pelayanan rumah tangga oleh istri kepada suaminya itu digajar pahala yang besar. Boleh buka kitab Syarah Uqudul Jen, Bayan Huquqi Zawjain Imam Nawawi. Itu Nabi ceritakan di hadis panjang ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wardoha, ketika beliau itu lagi numbuk gandum, datang Nabi Muhammad, lalu kemudian beliau sedih. Nabi tanya, "Mayubiki ya Fatimah, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Fatimah?" Kata beliau, "Ta'abani hajrul roha." Yang bikin saya sedih adalah saya capek nih numbukin gandum ya Rasul. Nabi kemudian memberikan kekuatan dan kesabaran kepada putrinya. Ketika lagi dikolokin tuh, kemudian Sayyidah Fatimah bilang sama Rasulullah, "Wahai ayahandaku, coba tolong bilangin sama Sayyidina Ali, biar sewa pembantu deh." Biar sewa pembantu. Rasulullah sih bisa-bisa aja bilang begitu kepada Sayyidina Ali, tapi Rasulullah pengen Sayyidah Fatimah pahalanya banyak. Makanya kata Nabi Muhammad di hadis panjangnya, Fatimah, Allah pengen memberikan kepada engkau pahala yang banyak. Ketika engkau menumbuk gandum, maka setiap satu butir gandum yang engkau tumbuk, engkau buat roti buat makan suami dan anak-anaknya, maka itu akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan, diangkat 10 derajat, dihapus 10 kesalahan. Bu, kalau kita makannya apa? Nasi dimasak dari beras. Ibu biasanya kalau masak sehari berapa liter? Bu, Pak, biasa di rumah masak berapa liter? Hah? Jarang makan di rumah ya? Di rumah siapa makannya? Bu, ibu masak misalnya sehari 2 liter, 3 liter. Banyak kan ya? 2 liter ya? Segelas 2 gelas ya? Segelas 2 gelas. Tuh kira-kira kalau 2 gelas ada berapa butir tuh beras? Bu, masak udah lama ya? Berapa butir kira-kira ini? Belum pernah hitung. Kita pulang dari sini PR ya. Hitung ya. 2 gelas hitungin berapa butir? 1, 2, 3. Bu, taruh misalnya ada 1000 butir. Itu yang dimasak 1000 butir, setiap butirnya ibu dicatat 10 kebaikan, diangkat 10 derajat, dihapus 10 kesalahan. Enak apa enggak? Itu setiap 1 butir, berarti kalau 1000 kali 10. Itu masak timbang 2 gelas. Belum kalau sore ada tamu, masak lagi 2 gelas lagi. Iya enggak? Belum ibu yang nikah, ada yang setahun, 2 tahun, 10 tahun. Berapa banyak pahala yang ibu dapatkan? Yang penting masakinnya ikhlas. Itu baru timbang masak nasi doang.
belum semur jengkol, semur tahu, petis tempe, ya, sambal apa lagi, macam-macam deh. Makanya pahalanya banyak. Yang penting ikhlas melayanin suami. Bu, kata Nabi, seorang istri menyiapkan segelas air putih, ikhlas karena Allah buat suaminya, diganjar pahala puasa sunnah setahun. Bu, puasa sunnah, pernah ada yang disini sanggup puasa sunnah setahun ada? Nah, enggak, banyak tamunya. Jadi kurang mulu puasanya, tapi nyediain minum segelas aja, ikhlas karena Allah, puasa sunnah setahun pahalanya. Makanya ntar kelar dari maulid, nyampe di rumah, suami minta bikin kopi, bikinin seember. Bu, seember. Bang, kira-kira kalau bisa seember mending enggak? Ya Rabbi. Suami nanya, ini mau ada kondangan apa hajatan nih? Bikin kopi sampai seember. Kata bininya, udah abang minum aja bang, paling juga ketemu bang. Nah, tadi dengar ngaji sama Ustaz, minum segelas aja disediain tuh puasa sunnah setahun. Abang pikir kalau seember berapa gelas bang? Berapa tahun pahala puasa? Yo Allah. Makanya orang perempuan tuh kalau ikhlas pahalanya banyak. Urusin rumah tangga aja pahalanya banyak. Kata Nabi, seorang istri menyiapkan makan satu piring buat suaminya, maka diganjar pahala haji dan umroh sempurna. Sepiring, sehari berapa piring, apalagi lakinya doyan makan, pakai bakul makan, bukan piring lagi. Berapa banyak pahala haji dan umroh. Itu baru timbang makan sama minum. Bu, makan sama minum, belum ngurusin anak, belum ngurusin suami. Ya Allah, pahalanya banyak bu. Makanya biar jadi bini-bini yang solehah, biar jadi lebih mulia dan lebih cantik dari bidadari sorga. Memang berat PR-nya, tapi berusaha terus. Bu, kata Nabi, seorang istri dia mandi hadas besar. Tahu mandi hadas besar? Mandi apa? Mandi junub. Pak, perempuan bini satu kali mandi hadas besar setelah berhubungan intim dengan suaminya ikhlas karena Allah, diganjar pahala sedekah 1000 ekor kambing di jalan Allah. Bu, 1 ekor kambing berapa Pak? 2 juta ya, misal 2 juta kali 1000, 2 miliar. Siapa yang sanggup sedekah 2 miliar? Orang sekarang aku cinta sama Nabi, proposal datang bakal maulid nyumbang ceban. Makannya paling banyak. Sambil makan gerendengan, begini doang nih makannya ini. Pulang nenteng lagi gresek, berbeda. Bukan orang sini. Bu, mandi doang sekali, 1000 ekor kambing. Kalau sehari 3 kali, 3000 ekor kambing. Makanya jangan pernah nolak kalau dia ibadah sama suami. Ya timbang ibadah begitu doang, mandi aja pahalanya gede banget. Ya Allah, enak makanya. Ke surga lewat bakti sama suami, taat sama suami, nanti lebih mulia dan lebih cantik dari bidadari sorga. Pak, tadi kesana udah dengar ya. Nah, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dalam kitab Syarah Uqudul Bain Ibnu Zawjain Imam Nawawi, seorang suami yang dia mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, maka setiap tetes keringat yang mengalir di anggota tubuhnya, maka itu akan menjadi penghalang antara dirinya dengan api neraka sab'ah khanadik, sejauh 7 parit. Antara satu parit dengan parit yang berikutnya perjalanan 500 tahun ke akhirat. Ikhlas karena Allah, cari nafkah buat istri dan anak, jadi penghalang daripada neraka. Kudu cari nafkah yang halal. Jangan sembarangan, apa aja dibawa masuk rumah, nggak boleh. Orang perempuan juga bu, mesti kasih nasihat sama suaminya, ingetin kalau mau keluar rumah. Perempuan dulu, kalau suami mau keluar rumah, cari nafkah, dia cegat di depan pintu sebelum keluar. Dia bisikin suaminya, bang, kalau abang mau cari rezeki yang halal, yang di dalamnya ada ridho Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, silahkan pergi bang. Saya doain, biar abang dijaga sama Allah, dalam lindungan Allah. Saya doain biar abang dapat rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah bang. Tapi ingat bang, kalau abang keluar rumah mau cari rezeki dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram, lebih baik abang jangan keluar rumah cari nafkah, duduk ngejedok ngedekam aja bang di dalam rumah. Karena saya lebih redo nahan lapar daripada harus nahan siksa api neraka.
Tuh bini zaman bu, bini zaman ah. Bu, dulu. Kalau perempuan sekarang kan lagi mau cari nafkah depan pintu, dia ngejegat. Bang, lu mana cari nafkah ya? Pulang bawa duit bang, mau bawa duit. Ya Allah, akhirnya laki ke pulang. Lah belum nemu duit. Bini yang model begitu bang. Kalau bini yang model begitu, apa aja disuruh bawa pulang, mau halal, mau haram, penting bawa duit. Itu bini kalau begitu bang. Tuker tambah makan loan. Ya, musahin dunia akhirat. Nauzubillah. Meninggalin tapi orang laki kalau cari nafkah dapat rezeki, jangan lupa di situ ada haknya istri dan anak. Ini kagak kan kadang-kadang suami sekarang sama anak bini sendiri pelit banget. Sama anak bini orang baik. Yang mana itu? Gak ada di sini. Ya Allah. Jangan. Itu mesti ikutin baginda Rasul Nabi Muhammad. Jadi inti dari maulid baginda Rasul Nabi Muhammad, bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi pulang maulid, bawa Rasulullah ke rumah kita. Maksudnya apa? Ikutin pesan-pesannya Nabi. Rumah tangga ikutin cara rumah tangganya Nabi. Muamalah ikutin muamalahnya Nabi. Bagaimana adabnya kita terhadap orang tua, adabnya kita terhadap guru, adabnya kita antara suami dan istri, adabnya anak dengan orang tua dengan anak, adab orang yang muda kepada yang tua kepada yang lebih muda, tetangga satu dengan yang lainnya. Ikuti baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, nggak panjang kalam, segitu aja cukup, biar ntar diundang lagi nyambung. Insya Allah manfaat dunia akhirat kita bisa mencontoh dan mensuri tauladani baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di tema Islam bangkit, Indonesia jaya. Kalau mau bangkit kita sebagai umat Islam, resepnya satu, ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Kata Imam Junaid al-Baghdadi di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, kullu turuq ilallahi masdudah siwa thariq min babi Muhammad. Jalan yang menuju kepada Allah itu banyak, tapi untuk sampai kepada Allah itu sulit sekali. Perjuangannya berat, kecuali lewat satu jalan, yaitu lewat jalan pintunya baginda Rasul Nabi Muhammad. Makanya kalau kita mau bangkit, kita mau jaya, kita mau sukses, bahagia, senang dunia akhirat, duduk di majlis ilmu, ikutin baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan apa yang diajarkan baginda Rasul Nabi Muhammad dalam kehidupan rumah tangga kita. Ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad, untuk mengenal Rasulullah SAW, untuk mengenal dan cinta kepada ahlul baitnya baginda Rasul Nabi Muhammad, dan ajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk cinta baca Al-Quran. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat yang mulia ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Digantikan keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak cucu keturunan kita dijadikan anak cucu keturunan yang saleh dan salehah, dan insyaallah Yayasan As-Salamiyah diberikan keberkahan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan istiqomah untuk bimbing kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, salatukum alayya muhaqqah. Sholawat yang kalian baca kepada aku itu gugurin dosa kalian. Assalamu alaika ya Nabi. Pukul hadranya. Assalamu alaika ya Rasul. Assalamu alaika ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasul. Semuanya sholawat. Assalamu alaika ya Nabi. Ya Rasulullah ya Habibullah. Assalamu alaika ya Hasbullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. 12 Rabiul Awal, tanggal kelahirannya, hari Senin waktunya, tahunnya jumlahnya. Assalamu alaika ya Nabi. Assalamu alaikum.
Sholawat yang kita baca bikin dekat sama Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, kalau pengen ngilangin orang tua kita, baca sholawat sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di saat kita baca sholawat sama Nabi Muhammad, itu malaikat datang kepada Rasul menyampaikan kabar, si Fulan bin Fulan bersolawat kepada engkau. Jadi bapak kita disebut di hadapan Nabi Muhammad, orang tua kita disebut di hadapan Rasulullah. Maka bilangin hati orang tua kita dengan banyakin sholawat sama Nabi Muhammad, dan sholawat yang kita baca menjadi syafaat buat kita nanti di hari kiamat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Anallah ya kumajmain. Anak itik dikejar tikus, larinya ke atas loteng. Ambil plastik buat bungkus, habis dibungkus tinggal ganti. Belum bisa nih. Soal dari sini saya mau langsung meluncur ke Gunung Sindur. Maulid di Gunung Sindur. Doain sehat afiat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.